Barangkali, makanya saya tadi udah Atau kurang ngobrol asupan sama mungkin. rekan-rekan, ini antara dua orang ini saya nggak jamin di bisa naik ke Sumut 7. Mau kemana nih, friend? Kita tadi malam nginep wah di Ciwasiat. Di mana? Kita nginep di Ciwasiat hari ini karena pagi ini jam 7 kita mau naik ke atas Gunung Karang. Sesuai janji kita kemarin, kita ingin naik Gunung Karang dan membahas suatu hal yang menarik. Dan traveling kali ini pasti akan berbeda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena kemarin harusnya naik tapi sorean ya. Sorean kemarin, terus udah cuacanya hujan. Nah sekarang kita Hujan juga. sekarang nggak gerimis, semoga nanti kita nggak hujan sampai sana. Traveling yang sangat amat beda sekali, ikutin kita. Bye bye. Kita udah punya janji nih sebelumnya. Sebelumnya kita memang udah janji buat acara traveling, jalan-jalan, tapi jalan kali ini tuh beda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Karena sekarang kita berada di mana yo? Baba lagi ke Gunung Karang. Gunung Karang tuh punya banyak cerita dan punya banyak mitos yang Tapi sejarahnya juga menarik ya, Cap. harus kita Explore. Tapi kali ini Baba jalan-jalan serius sedikit lah. Tapi yang pasti sebelum kita menuju ke atas, kita harus berziarah dulu atau permisi dulu gitu ya. Di ini ada namanya Karomah Ki Jaga Raksa. Nah, sebelum kita jalan-jalan lebih baik kita langsung tanya-tanya dulu, Cep, ke Pak Haji yang ada di sini. Jangan bercandaan dulu. Hari ini agak serem tempatnya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Dika. Saya Haji Nur Hadi. Dengan Bapak siapa ini? Saya Haji Nur Hadi. Bapak Haji Nur Hadi memang tinggal di sini apa gimana, Alhamdulillah Pak? saya bahkan kelahiran dari sini. Asli sini. Asli sini berarti. emang. Berarti nggak ngebuang. Beliau memang asli sini ya kan. Bisa dijelasin nggak Pak, ini tempat apa gitu sebelum kita melakukan beberapa perjalanan gitu? Gimana Nanti tuh Pak? Kita minta arahannya. Jadi kita lebih jelasnya, kita ngobrol biar kita enak, rileks, santai, kita ngobrol di atas. Oh, boleh Pak, boleh ya Pak. Kalau sini kan kayaknya nggak rileks amat kan. Siap. Oke. Pokoknya biar rileks kata Ya, Bapak. ya, siap. Ayo siap, Pak, kita boleh. naik Pak ke atas ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Nah sebenarnya tadi kita udah sempet nanya sama Pak Haji ya Pak. Pak kan dari yang kita baca, dari yang kita sempet pelajari, Gunung Mengenai Karang Gunung itu kan Karang. banyak Banyak versi berbeda, versi. Pak. Benar. Nah Dan itu rata-rata semua dikaitkan dengan mitos dan mistis. mistisnya tuh Pak, gini katanya. Jadi gini. Kita berdua penasaran atau Pak gimana? Yang sebenarnya tuh gimana sih, Pak? Bisa diceritain Pak? Iya, insya Allah. Jadi kita kita mungkin ceritain yang sepengetahuan saya aja ya. Dan saya tidak melebih-lebihi, tidak mengurangi. Kenapa? 2019 saya alhamdulillah bersama Abu Yamuh tadi mengadakan istiqasahan di sini. Karena di suatu hari saya pernah meminjam raga orang tersebut, akhirnya saya disuruh panggil. Cerita banyak tentang masalah kisah ini, bahkan di sini daerah sini sampai Gunung Karang, sampai Sumut 7 khususnya, itu ada 4 khodam yang penunggu wilayah tertentu. Terutama di sini ada 4, itu Ki Jaga Raksa, Raden Panji, Ki Lang Lang Asuh, dan Nyi Lang Lang Asuh.
kita lokasi di sini. Kemudian kalau kita naik ke atas kurang lebih daripada 2 kilo itu ada penghuninya juga khodam, tapi bukan makbarah, artinya bukan kuburan. Ada kuburan 2, tapi ada 1 di antaranya tidak ada kuburannya tapi khodam. Yang pertama di tengah-tengah tersebut adalah namanya khodam Mbah Dalam Pemayungan. Sementara yang kalau dari kita naik ke atas itu sebelah kanan itu Ki Jangkung, kemudian sebelah kiri ke bawah itu Ki Raja Mulang. Kemudian di Pasir Ipis ada 2 khodam. Makanya di Pasir Ipis itu kan ada batu onta, persis batu cadas tapi bentuknya onta. Gitu ya. Nah, di situ ada khodam yang menunggu. Nah, saya berinding nih di hadir. Sama Pak, saya juga. Kemudian di tempat tertentu, tempat Pasir Ipis itu ada 2 khodam yang itu namanya Ki Langlang Buana sama Nyilang Lang Buana. Kemudian naik lagi ke atas kira-kira kurang lebih 2 kilo atau 3 kilo itu yang dinamakan Sumur 7. Sumur 7 penghuninya 3. Itu Raden Rahmatullah, kemudian Keksyah Ali, yang perempuan itu Ratu Halimah. Bahkan Ratu Halimah satu riwayat itu bertapaknya itu 1000 tahun. Kemudian kalau kita turun lagi ke Sumur Nangka kurang lebih 200 kilo, 200 meter atau 300 meter ada tempat Sumur Nangka. Itu seperti gua. Karena sumurnya itu terus ngalir ke batu tapi persis kayak nangka. Maka sampai sekarang dikatakan Sumur Nangka. Kenapa Sumur Nangka pakai istilah tempat mandi? Karena dulu semaja mungkin dari dulu sebelum karena masing-masing keyakinan itu setiap orang yang mandi ke Sumur Nangka itu boleh dikatakan untuk kekebalan, gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada masalah sifat kekebalan kan gitu ya. Maka di sekitar penghuni lokasi tersebut itu ada Ki Rancang Mas sama Ki Indra Komala. Bahkan di Sumur 7 kalau sifat Sumur Gunung Karang itu jin ada 3. Apakah boleh saya katakan semuanya? Tapi sudahlah ya, kalau jin terus saya nggak mau ngecapkan. Kita ada jin, tapi jin alhamdulillah jin Islam bukan jin kafir gitu. Posisi Sumur 7 itu di situ ada kan di sini ke jurang ya. Jurang, kemudian di bawahnya itu kan ada air. Secara logika biasanya air itu di bawah udah biasa kan? Nah, kalau sifatnya Sumur 7 yang dinamakan Sumur 7 di sini, itu Sumur 7 adalah puncak, di mana puncak tersebut itu ketinggian kurang lebih dari sumur tersebut kurang lebih 4 meter, itu kedalaman jurang tersebut kurang lebih 900,5 derajat ketinggiannya. Di Sumur 7 kemudian kita melangkah ukuran 4 meter, di sini ada gua 2. Gua tersebut kalau kita persegikan bisa mencapai 1 meter persegi. Tapi kok kenapa di atasnya ada Sumur 7? Ada sumur. Itu juga termasuk mitos. Kadang-kadang siapa tahu orang yang di belakang itu dia nggak ada airnya, yang di depan ada. Tapi belum tentu yang di depan istilahnya habis atau nggak ada, kemudian yang di belakang ada. Itu udah biasa. Bukan tergantung istilahnya keyakinan kita mungkin juga. Nah, apapun masalah di sini yang dinamakan itu ada, boleh dikatakan kalau bagi anak-anak itu ada pos 1, pos 2, pos 3. Kan ada ya yang di itu Pak, ada pos 1, ya, pos 1, pos 2, pos 3. Sebetulnya itu bukan pos. Itu hanya saung biasa buat menghuni orang yang petani. Itu terus terang aja, itu sebetulnya begitu. Nah, lokasi tersebut adalah saya udah ceritakan tadi ada 3 khodam. Biasanya yang suka usil dan kalau sifatnya orang tersebut salah minta, salah akidah, salah dan sebagainya, istilahnya bukan tidak naik ke Sumur 7, tidak ikhlas, tidak mensyukur nikmat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah turunkan. Kan kita mendaki itu buat mensyukuri nikmat yang ada kan. Nah, apabila salah akidah dia yang suka usil itu Ki Jangkung. Kadang-kadang orang tersebut istilahnya bisa kemungkinan kurang napas lah, kemudian mata kunang-kunang lah. Maka saya bukan ngantuk juga nggak tuh Pak masuk? Kalau masih di perjalanan nggak mungkin ngantuk. Saya ngantuk Pak kalau di jalan. Kalau jalan, nah itu karena kurang oksigen kali Pak. Barangkali. Makanya saya tadi udah atau kurang asupan mungkin. Sama rekan-rekan ini antara 2 orang ini saya nggak jamin bisa naik ke Sumur 7. Ya, karena kondisinya saya lemah mungkin juga, ya, karena kurang fisiknya kurang fit. Kemudian kalau
ini kalau kita ceritakan tentang Sumur Tujuh, ini menurut pengalaman yang ada. Saya bukan berarti dongeng. Dongeng itu berarti kalau sifatnya bahasa dongeng itu kata orang tua, tapi belum tentu itu benar dan tidaknya kan. Itu namanya dongeng. Kalau kita kisah nyata itu fakta yang ada. Saya alhamdulillah sudah punya buku-buku tertentu yang setelah saya paparkan telah saya baca. Yang namanya Sumur Tujuh itu emang dulu segede piring, Pak. Lokasi tersebut istilah persegi piring. Jadi sehubungan sampai tahun sekian udah berapa abad yang lalu yang menuju ke sana itu akhirnya sampai menyatu. Itu yang penghuni di situ ada 3 orang, ya, ada 3 khodam. Nah, kenapa itu asal Sumur Tujuh? Asal Sumur Tujuh itu adalah pertama kan ada Sumur Tujuh etap perjalanan Syekh Mansur. Di mana Syekh Mansur itu yang sekarang berletaknya di daerah Cikadun. Ya, Karamat Cikadun mungkin pernah dengar atau pernah jarang ke sana gitu ya. Nah, Syekh Mansur dulunya itu pernah dia itu menghadam atau belajar ngaji daerah Makkatul Mukarramah. Kemudian begitu dia pulang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, menyegarkan apa daya yang dia tuntut ilmu di Makkatul Mukarramah. Begitu datang di perjalanan ada yang ngikuti. Ada yang ngikuti terus kemudian di perjalanan dia ngobrol lah dengan beliau. Ini anak ini siapa yang ngikuti nama saya? Saya ini adalah kalau boleh dikatakan itu dunia. Kenapa dunia? Karena siapapun orangnya kalau kita berbicara tentang dunia pasti dia hobi, pasti dia demen kan gitu. Kalau kita berbicara tentang dunia atau harta atau dan mal dan sebagainya, ya. Begitu dia naik ke atas itu adalah ketinggian. Maka dia film saya tidak level kalau misalkan toh saya bikinin itu per kampung di sini. Karena posisi di sini kan jurang dan gunung. Nah, turun lagi dia ke bawah. Syekh Mansur itu, terus kemudian orang tersebut yang dia ngikuti akhirnya di situ dia dititipkan di situ, karena kamu jangan ngikuti saya terus, udah saya titip di sini. Nah, dia turun lagi ke bawah. Sekitar mungkin ada ratusan kilo kena sampai Sepi Pandeglang juga berapa kilo, kemudian sampai Cikadun, dia keluar, begitu keluar dia makin deras, makin banyak, makin banyak itu sumbernya itu air. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, sholat mutlak sambil baca Quran. Dia kemudian Quran tersebut dia tutupi semasing baca Bismillah, maka sampai sekarang yang dinamakan Batu Quran. Kan nyambung kan? Kita nggak boleh sembarangan guys datang ke sini. Pasti ada tata krama yang harus kita lalui step by step sebelum menuju tujuan Sumur Tujuh yang insya Allah kuat lah. Kalau nggak kuat, jangan dipaksain, bener kan? Nah Pak, kan tadi pasti Bapak bilang sebelum kita menuju ke sana ada beberapa yang harus kita lakukan. Itu seperti apa tuh Pak? Apakah kita harus ngaji dulu atau apa dulu di sini kan kita kurang tahu tuh Pak? Karena banyak versinya yang kita baca. Ya udah ya ke Sumur Tujuh aja gitu. Nggak ada kasarnya kalau orang Jawa bilang nggak ada kulonuonnya gitu loh. Permisinya itu nggak ada. Kebanyakan yang salah tuh di situ. Ini biar teman-teman tahu juga nih Bang. Jadi gini, jadi kalau mau ke Sumur Tujuh kita harus ada sifatnya adab tata krama. Karena sehubungan ini Sumur Tujuh posisi di sini boleh dikatakan ini gerbangnya Gunung Karang atau gambarnya Gunung Sumur Tujuh khususnya kan gitu ya. Nah, kenapa tidak? Alangkah kita baiknya kita jarah dulu. Kenapa? Karena kalau kita tentang kisah tersebut tidak sedikit orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya dia punya ilmu dan lain sebagainya. Kalau tidak jarah lagi dulu di sini, itu paling juga setengah jam, udah balik lagi ke sini. Karena merasa. Nah, saya bilang tadi, yang suka usil kan yang merasa sombong itu ada hodam yang nunggu di sana kan gitu. Boleh dikatakan itu jangan kita terlalu kita percaya itu mitos. Ya, dengan mitos, tapi yang paling istilahnya kita hormati kita jarah dulu karena di semua tempat kalau ada ya orang-orang tertentu, ada hodam-hodam tertentu yang harus kita hargai. Kan gitu. Cuma harapan saya siapapun mereka, dari apapun golongan mereka, apapun pangkat mereka, tolong misalkan kalau mau naik ke Sumur Tujuh jangan mencemarkan nama tersebut. Intinya kalau misalkan buang sampah jangan sembarangan. Kan kita juga yang rugi. Kemudian saya harapkan juga tolong ini sebarkan teman-teman yang lain
yang mau ke Sumur Tujuh. Kalau toh mau ke Sumur, kalau mandi di Sumur Tujuh, mau di Sumur Nangka, tolong itu pakaian dalam dibawa lagi ke pulang ke rumah. Oh, banyak sampah banyak, tuh, Pak. justru itu mencamarkan nama baik. Iya, pasti. Ada dari tadinya positif cuma negatif, karena dari ulah kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita untuk membangun, membenahi, mentaati wilayah tersebut. Kadang orang banyak suka lupa. Itulah. Apalagi ya mohon maaf ya Pak ya. Seumuran kita nih kan banyak orang, oh pokoknya udah ke Sumur Tujuh udah oke lah gini apa. Ya, saya bilang ngerti nggak maksudnya ke tujuan ke sana tuh buat apa? Kadang-kadang suka banyak salah arti gitu loh Pak. Dan tolong dijaga juga pastinya. Iya. Tapi emang banyak tuh Pak ini pakaian dalam ditinggalin di sana. Justru kayak itu, karena saya juga pernah kasih maklumat bikin baleho. Tapi itu bikin baleho, baik di Sumur Tujuh maupun di Sumur Nangka. Gitu. Jadi bikin baleho untuk maklumat dengan jangan mencemarkan nama tersebut. Artinya mencemarkan tersebut bukan dari akidah kita. Terutama dari kadang-kadang itu alasannya, saya nggak ngerti. Katanya buang sial. Astaga. Itu intinya. Katanya buang. Saya bilang buang sial ini maksudnya gimana? Yang buang sial itu kita seharusnya. Buang sial itu kita mandi di sana. Misalkan memohon kepada Allah agar diberi kita cek keselamatan. Itu yang sifatnya buang sial. Bukan kita membuang bekas mandi, pakaian dalam dan sebagainya. Unik itu. juga. Berarti dulu sempat banyak tuh Pak ya di Justru atas. karena itu banyak. Itu nggak ada yang jualan di atas. Oke deh Pak Haji, kita mungkin mulai aja kali ya. Jadi apa yang harus kita lakuin nih Pak sekarang sebelum menuju naik ke atas? Nah itu kita berdoa dulu, kita tidur ke dalam karena ada tempat ini hanya sebat boleh dikatakan aula untuk ngobrol dan sebagainya. Kalau untuk jarak ada lokasi atau tempat tertentu. Ayo Pak, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ngapain dia? Welcome back. 6 kilo lagi Pak ya? 6. Kita naik lagi ke atas. Ciao.